Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat Lumajang, kita sudah ada di hari ke-7 bulan Ramadan, tetap di acara ngaji online bareng Kiai. Untuk sore ini kegiatan kita atau ngaji online kita akan ditemani oleh Kiai atau Gus Haji Abdul. Bagaimana sih puasa yang sekiranya baik di zaman atau di era yang sudah sangat luar biasa percepatan seperti apa yang kita rasakan hari ini. Semuanya era teknologi digital, semuanya sudah mulai melakukan percepatan sehingga kehusuan kita dalam melakukan ibadah, dalam hal ini adalah puasa, itu juga banyak sekali cobaan yang bisa kita terima. Nah, contohnya mungkin gini, kita kan dalam situasi lockdown ya, jadi kita juga tidak bisa keluar atau beraktivitas di luar rumah seperti biasanya. Nah, tapi aktivitas dunia maya kita itu masih luar biasa sekali. Jadi kita masih bisa melihat Facebook, Instagram maupun YouTube. Nah, nanti kita akan kupas materi ini atau tema pada sore hari ini, yaitu orang yang merugi di bulan Ramadan itu orang-orang yang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Monggo untuk Gus Noval Afan kami persilahkan untuk menjelaskan kepada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat terus melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-7 ini. Semoga kita terus diberi kesehatan oleh Allah, sehingga puasa kita diberi kelancaran sampai nanti, sampai selesai bulan Ramadan ini. Sebagaimana tema, saya di sini mendapatkan kesempatan, terima kasih khususnya kepada teman-teman LTN NU Kabupaten Lumajang, memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh hikmah, bulan di mana bulan yang paling dimuliakan oleh Allah di antara 1000 bulan lainnya. Bulan di mana pintu sorga dibuka, bulan di mana pintu neraka ditutup, bulan di mana syaitan dibelenggu. Nah, ini adalah bulan yang istimewa sekali. Tentunya dengan keistimewaan tersebut, maka akan sangat akan sangat sia-sia jika keistimewaan bulan ini dilewatkan begitu saja. Sehingga puasa kita ini tidak termasuk dari sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yaitu kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal 'atshi. Berapa banyak dari seseorang yang berpuasa tetapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, bagaimana supaya kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga dalam puasa ini? Maka dari itu, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Apa orang-orang yang merugi? Rugi di sini, kalau kita melihat definisi dari rugi, rugi itu adalah sesuatu yang berkurang dari modal, kan begitu dalam istilah jual beli. Iya, Gus. Begitu pula dalam beribadah. Rugi di sini bisa berarti kita menahan lapar dan dahaga. Hanya melakukan kewajiban-kewajibannya saja secara syariat. Tapi
kita masih terus melakukan kemaksiatan, walaupun itu tidak membatalkan puasa secara zahir, begitu ya. Tapi jelas ini merusak puasa, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh kesempatan narasumber-narasumber yang sudah berlalu. Nah, di antara yang merugi itu adalah kita melakukan hal-hal yang walaupun tidak membatalkan puasa, tapi membuat kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Misalnya seperti main game begitu ya. Main game seharian gitu, Mas. Main game seharian atau nonton film atau apapun itu yang tidak berkaitan dengan produktivitas puasa kita. Itu justru merugi. Karena apa? Karena bulan puasa ini adalah bulan yang benar-benar istimewa. Bahkan Allah dalam sebuah hadisnya, kullu amal ibni Adam lahu illa saumi fa innahu li. Begitu. Wa ana ajzi bihi. Nah, artinya semua kegiatan, semua amal Ibnu Adam, semua amaliyah anak Adam ini, itu semuanya kembali kepada manusianya masing-masing. Kecuali puasa. Nah, puasa ini istimewa khusus hanya untuk Allah. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan saya Allah akan memberikan balasan. Nah, ini artinya puasa yang kita lakukan ini benar-benar istimewa karena tidak berbeda dengan amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Bukan di bulan yang lain, amaliyah-amaliyah yang lain seperti sholat, zakat, kemudian ibadah zikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, berbuat baik kepada orang lain. Itu semuanya pahalanya kembali kepada diri kita. Tapi kalau puasa, di samping pahalanya kembali kepada diri kita, juga itu untuk Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi istimewa dan tidak bisa kita lewatkan begitu saja puasa ini. Apalagi di bulan puasa ini ketika kita melakukan ibadah, terutama ya saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, nah kita kan sebaiknya berada di rumah. Nah, ini menjadi kesempatan di bulan Ramadan tahun ini untuk kita berada di rumah dengan memperbanyak amaliyah-amaliyah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Al-Quran, memperbanyak dzikir, memperbanyak fadilah-fadilah yang lain. Nah, ini justru kesempatan bagi kita. Ini istimewanya puasa di tahun yang sekarang ini. Bukan malah kemudian memperbanyak tidur misalkan. Nah, ini tidur ini termasuk misalkan kita ingin supaya jam atau puasa di siang hari ini cepat berlalu sehingga kita tidur, setelah bangun tidur main game atau nonton film dan lain sebagainya. Nah, ini justru orang yang merugi di bulan Ramadan, termasuk orang yang merugi. Nah, ini termasuk bahkan ibadah kadang, karena begini Mas, ada beberapa tingkatan orang yang puasa. Ada yang puasa umum. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan shaumul umum. Apa shaumul umum ini? Jadi ada 3 tingkatan puasa ini. Yang pertama itu shaumul umumi, yaitu puasanya orang umum. Bagaimana? Ya, puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga begitu saja. Walaupun dia tetap main game, dia tetap riba, dia tetap melakukan hal-hal yang sifatnya tidak produktif, tidak bermanfaat. Yang penting ya
menahan lapar dan dahaga dan berkumpul bersama istri, hanya menahan itu saja. Ini termasuk puasanya orang umum, puasa tingkatan yang paling rendah. Iya, Mas. Nah, kita harus naik kepada tingkatan yang kedua, yaitu shaumul khususi. Puasanya orang yang khusus. Bagaimana puasanya orang yang khusus ini? Yaitu puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan sebagaimana makna puasa, yakni al-imsak, yaitu menahan tangan, mata, telinga, kaki, dan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Sehingga alhamdulillah ini dengan adanya pengajian online ini, kita dapat memanfaatkan teknologi sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, kita bukan dikendalikan oleh teknologi, tapi kita mengendalikan teknologi. Terima kasih khususnya kepada teman-teman LTNNU yang memfasilitasi kegiatan ini. Ini bagian dari memanfaatkan teknologi untuk syiar, bukan kemudian sebaliknya menjadi korban dari teknologi yang kemudian hanya digunakan untuk menghabiskan waktu supaya cepat maghrib begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, tingkatan yang terakhir, yaitu shaumul khususil khusus. Shaumul khususil khusus. Puasanya orang yang khususnya khusus. Kalau tadi shaumul khususi, yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling tinggi, shaumu khususil khusus, yaitu puasanya orang yang khususnya khusus. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, dan juga menahan anggota tubuh kita dari berbuat maksiat, mata, telinga, kaki, tangan, dan lain sebagainya, tapi juga menahan hati kita. Bagaimana supaya hati kita ini benar-benar khusyuk dalam berpuasa, benar-benar menjadikan puasa ini sebagai media untuk taqarrub kepada Allah, media untuk muhasabatun nafas, untuk mengevaluasi diri kita sendiri, sehingga hati kita ini tidak disibukkan dengan hal-hal yang urusannya duniawi. Hati dan pikiran kita ini tidak disibukkan dengan hal-hal yang urusannya materi. Karena puasa itu sejatinya itu adalah taqarrub ilallah, la'allakum tattaqun, supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Nah, biasanya ya mudah-mudahan kita tidak ketika menjelang puasa sudah berakhir begitu kita disibukkan dengan belanja, shopping, dan lain sebagainya. Sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal di 10 terakhir bulan Ramadan, itu justru adalah 10 malam yang paling istijabah. Begitu ya. Maka dari itu, mari kita di bulan Ramadan ini bersama-sama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, terutama di saat situasi COVID-19 ini kesempatan bagi kita untuk stay at home, untuk berada di rumah, tidak keluar rumah, memaksimalkan ubudiyah kita kepada Allah. Di samping ya kita melakukan aktivitas-aktivitas misalkan membayar zakat, kemudian membantu, mendahulukan, menyegerakan membayar zakat dalam situasi yang seperti ini. Itu. Nah, itu tingkatan orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi juga dalam situasi puasa yang saat ini kita jalankan. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar sesuatu yang hanya dilalui,
hanya rutinitas sehari-hari, 1 tahun 1 kali. Tapi ini adalah juga bermanfaat dari sisi medis, dari sisi kesehatan, karena seluruh organ tubuh kita, yang lambung, pencernaan dan lain sebagainya itu beristirahat. Nah, ini justru baik bagi kita untuk orang yang mau operasi saja secara medis itu diwajibkan untuk berpuasa, begitu ya. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, ya barangkali nanti bisa dikembangkan melalui dialog, begitu ya. Ini Gus, mengenai tingkatan orang yang berpuasa tadi, Jenengan kan tadi sudah menjelaskan bahwa orang berpuasa itu tingkatannya ada 3. Yang pertama, puasanya orang-orang yang umum, yang hanya sekedar berpuasa, tapi tidak melakukan ibadah yang seharusnya kita lakukan pada bulan suci Ramadan, seperti itu. Yang kedua, puasanya orang khusus, di mana orang-orang khusus ini mampu menahan dari maksiat, dari anggota tubuhnya. Dan yang terakhir, puasanya orang-orang khususnya khusus. Jadi betul. hatinya itu khusyuk, seperti itu. Nah, pertanyaan dari saya gini, Gus. Ini kan di era yang kami, yang kita tahu setiap kita lihat di Instagram atau di YouTube seperti itu, misalnya kita lagi nonton video apa gitu, lah tiba-tiba ada hal yang sifatnya ada tontonan yang seharusnya tidak kita tonton. Meskipun itu secara tidak sengaja, itu gimana Gus, hukumnya Gus? Misalnya nih di Instagram waktu kita lihat informasi atau berita, tiba-tiba muncul iklan atau postingan orang lain yang mengganggu kehusuan ibadah kita. Betul. Kira-kira bagaimana Gus? Semacam spam begitu ya, Mas? Nah, selama tidak ada unsur kesengajaan, maka itu tidak termasuk dari kategori maksiat, begitu ya. Jadi pandangan pertama, begitu ya, itu tidak termasuk dalam kategori maksiat. Tapi ketika walaupun pandangan pertama tapi pandangannya itu lama, pertama tapi lama, nah ini berarti kan ada unsur kesengajaan, begitu. Iya. Jadi parameternya itu niatnya. Jadi segala sesuatu itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika kita ingin melihat informasi di media sosial, kita lewatkan saja hal-hal yang seperti itu. Sehingga ada sebuah makalah begitu ya. Lakum aula wa alaikum taniyah. Jadi yang pertama itu hanya pandangan pertama tidak apa-apa, hanya sekilas begitu saja. Waalaikumsalam. Nah, tapi yang kedua ini, pandangan yang kedua, nah ini yang maksiat begitu, yang tidak boleh. Nah, ini termasuk masih kategori puasa yang pertama ini, karena masih melihat sesuatu yang maksiat. Nah, tapi kalau kita mengabaikan begitu ya, minimal kita kalau tidak, ya namanya kalau dalam malah hidrokukuluh begitu ya. Jadi ini prinsip-prinsip dalam ibadah juga. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara maksimal, tidak kemudian ditinggalkan semuanya begitu. Minimal kita kalau tidak bisa melakukan yang kedua, yang ketiga ya yang kedua, tidak bisa yang kedua ya yang pertama, begitu loh. Nah, yang pertama ini seharusnya harus ditingkatkan grade-nya menjadi yang kedua. Nah, termasuk tadi ketika kita melihat media sosial, ya dilewatkan saja, begitu ada spam atau iklan yang begitu-begitu itu. Nah, terus gini Gus. Kita kan juga melakukan ibadah puasa. Otomatis kan waktu kita keluar rumah tanpa sengaja kita melihat orang-orang yang mungkin dalam artian tidak berpuasa, mungkin karena memiliki alasan yang lain, entah karena
banyak ya alasannya orang-orang yang tidak berpuasa. Lah, untuk menjaga hati kita agar punya prasangka buruk terhadap orang-orang yang waktu kita jalan-jalan misalnya ini Gus keluar rumah terus ini kan rumah saya kan daerah pasar Gus ya. Jadi saya tuh sering melihat ada orang-orang makan di warung yang terbuka setengah tirai seperti itu Gus lah. Ini untuk menjaga hati kita agar terhindar dari prasangka buruk itu bagaimana Gus? Soalnya kan waktu saya lewat, wong kok akhirnya nggak poso gitu. Nah, ini bahasa sederhana dari saya seperti itu. Nah, juga untuk teman-teman yang hari ini sedang nonton ya, bisa mengajukan pertanyaan juga di kolom komentar di live Facebook kita. Mungkin itu saja Gus, monggo. Mohon arahannya. Jadi begini, termasuk sesuatu yang menyia-nyiakan begitu ya, termasuk sesuatu yang merugi. Ini diantaranya menurut saya itu adalah jalan-jalan yang tidak ada tujuannya atau dalam istilah bahasa Betawi itu ngabuburit mungkin begitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang keluar rumah tujuannya jalan-jalan, apalagi dalam situasi yang sudah seharusnya stay at home ini. Kita tidak membuat kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena apa? Ketika kita keluar dari rumah, maka pandangan kita itu akan sulit untuk menjaga pandangan kita. Dan ketika pandangan kita sulit terkendali, maka hati kita otomatis akan merespon hal-hal yang sifatnya yang kita lihat begitu. Maka sebaiknya menurut saya dalam situasi yang seperti ini, ya kita berada di rumah sajalah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran dan lain sebagainya begitu ya. Karena semakin kita keluar rumah begitu, maka ini akan merusak setidaknya sedikit mengganggu kehusyuan hati kita begitu. Sehingga timbul perasaan-perasaan seperti yang sampean rasakan itu, melihat ini, melihat itu dan lain sebagainya. Ini ada yang bertanya Gus dari santri milenial. Izin bertanya Kiai, bagaimana sebentar Gus. Bagaimana dengan tidur Kiai? Karena katanya tidur itu sebagian dari ibadah saat bulan puasa. Nah, ini kayaknya perlu diperjelas lagi. Kira-kira tidur itu bagaimana? Ya itu sebetulnya memang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi itu istilahnya itu berlaku skala prioritas. Artinya daripada timbang-timbangan begitu ya, atau mending-mendingan daripada nggak tidur tapi yang dilakukan itu adalah ghibah. Daripada gak tidur, yang dilakukan itu adalah misalkan mengadu domba, fitnah, namimah, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak bermanfaat yang justru merusak pahala puasa itu sendiri. Maka memang sebaiknya tidur. Tapi kemudian bukan tidur itu menjadi sesuatu yang prioritas. Sehingga supaya waktu kita cepat berlalu dalam berpuasa, kemudian kita melewatkannya dengan tidur seharian. Misalkan tidur setelah subuh, terus nanti jam 2 baru bangun sholat duhur. Sampai maghrib bangun. Kemudian gitu. Tidur lagi sampai asar. Nah, ini termasuk orang yang merugi menurut saya. Termasuk orang yang merugi. Jadi artinya puasanya itu masih tingkatan pertama. Masih tingkatan pertama. Iya, artinya masih saumul awam, masih saumul umum itu ya. Yang ini penting menahan makan dan minum begitu saja. Nah, kayak ini berarti puasa tingkatan pertama, Gus ya. Iya. Oke, Gus, ini ada pertanyaan kedua dari Tiara Jawani.
Assalamualaikum, tanya Ustadz, gimana kalau kita makmum baca Al-Fatihah tidak selesai? Gimana biar bacanya Al-Fatihah sempurna? Jadi ini kayak gimana baca Al-Fatihah? Nah, baca Al-Fatihah belum selesai, tapi sholatnya sudah lanjut duluan. Nah ini kira-kira gimana untuk Al-Fatihahnya sempurna? Kira-kira menurut analisa saya pertanyaannya seperti itu, karena dari bahasanya juga jadi gimana, mohon diulang pertanyaannya, Mas. Assalamualaikum, tanya Ustadz, gimana kalau kita makmum baca Al-Fatihah tidak selesai? Nah, jadi setelah dia baca Al-Fatihah, gerakannya langsung ke gerakan ruku. Langsung ruku ya. Oke. Lah biar baca Al-Fatihah. Lah setelah itu bagaimana caranya biar Al-Fatihah tersebut bisa sempurna? Nah, itu Jadi begini, ketika kita sholat berjamaah, kemudian kita tidak mengikuti dari awal begitu ya, artinya masbuk begitu ya. Oke, biasanya tarawih ini Gus, kan tarawih itu kan ini cepat ya. Cepat, Oke Gus. Jadi kalau kita selama bermakmum, baik itu sholat tarawih maupun sholat wajib, maka Fatihahnya itu ditanggung oleh imam begitu ya, Mas. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib. Jadi Fatihahnya, bacaan Fatihah yang menjadi rukun dari sholat selama dia berjamaah kemudian tidak nututi, maka Fatihahnya itu ditanggung oleh imam begitu ya. Nah, kemudian bagaimana supaya sempurna Fatihahnya? Ya harus tepat waktu begitu, jangan nunggu iqomah kemudian berangkat ke masjid. Ya harus tepat waktu supaya tidak jadi masbuk begitu. Dan itu sangat dianjurkan sholat yang tepat waktu. Saya kira tidak apa-apa. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Gus. Asalkan tidak sampai melewati tidak sampai imam ruku begitu ya. Saya kira cukup jelas, Gus. Untuk selanjutnya yaitu terkait orang-orang yang tidak berpuasa dan dia secara terang-terangan mengumbar hal tersebut. Ini ada pertanyaan dari Yanti SI. Bagaimana Ustadz caranya menyadarkan orang-orang yang tidak berpuasa tadi? Seperti itu, Gus. Terima kasih. Bagaimana caranya menyadarkan orang yang tidak berpuasa begitu ya? Begitu ya pertanyaannya ya. Sama ini juga dari orang yang sama, Gus, dari yang TSI. Bagaimana caranya menyadarkan orang yang tidak berpuasa itu tadi, dan juga berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu. Guys, monggo. Nah ini bagaimana caranya menyadarkan orang yang tidak berpuasa. Nah, makanya kemudian ku anfusakum wa ahlikum nar begitu ya. Jadi dakwah itu harus dimulai dari keluarga terdekat begitu ya. Jadi dari sekeliling lingkungannya dulu, terdekat bertahap. Tidak kemudian melihat orang yang tidak berpuasa di pasar, di warung, kemudian didatangi, kemudian diceramai. Tidak begitu juga. Makanya konsep dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah ini perlu begitu. Termasuk juga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita peringatkan, kita beri penyuluhan di sekeliling terdekat kita dulu. Secara bertahap, meluas. Kita beri contoh yang baik kepada mereka. Jadi tidak kemudian tiba-tiba seperti kelompok-kelompok yang begitu melihat warung buka kemudian ditakbir sambil di demo supaya ditutup, tidak begitu. Jadi harus gradual,
harus bertahap. Ya, melalui penyuluhan-penyuluhan di tingkat yang paling dekat dari keluarga, dari lingkungan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian tadi juga orang yang tidak berpuasa, yang berpuasa tetapi tidak sholat 5 waktu. Seperti tidak itu, sholat 5 waktu, yaitu sama seperti orang yang pakai jas, tapi tidak pakai celana begitu ya. Oh, iya. Jadi ya bagaimana orang yang pakai jas tapi tidak pakai celana, auratnya kelihatan. Saya kira cukup jelas Gus ya. Terus ada banyak pertanyaan Gus yang muncul dari teman-teman kita di Facebook. Mungkin masih ada waktu. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mas Zam Nuruddin. Batalkah puasa ketika kita berkumur-kumur di ba'da duhur? Ini nggak ada kumur pakai es cendol kayaknya, Gus. Kita berkumur-kumur saja. Beda Gus. Kalau kumur pakai es cendol itu. Iya, Gus. Gimana, Gus? Berkumur-kumur setelah sholat duhur, itu hukumnya makruh. Jadi, kalau mau berkumur-kumur itu sebaiknya sekitar jam 10-an, jam pagi sampai jam 10 lah begitu ya kalau mau sikat gigi. Tapi itu kumur ya Gus ya, bukan kumur pakai es dawet. Oh iya. Bukan kumur pakai es dawet itu. Intinya kalau ba'da duhur itu kumurnya itu tidak berlebihan. Oh, jadi kan ada kumur yang kadang sampai sampai ke dalam, sampai ke tenggorokan kemudian dikeluarkan lagi. Nah, itu bisa membatalkan puasa justru. Bisa membatalkan puasa. Berarti cara terbaik ya dihindari berarti Gus ya, kira-kira seperti itu. Ya, sebaiknya sebelum duhur itu. Terus saya kira cukup jelas yang tadi. Terus ini juga ada pertanyaan dari Karin Febrianti Valentini. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita punya utang puasa, utang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Kira-kira bagaimana Gus? Jadi terutama bagi kaum ibu-ibu ini, kaum perempuan ini yang biasanya punya hutang karena haid ya, atau karena sakit atau karena perjalanan, itu sebaiknya itu disegerakan untuk diganti. Nah, kalau tidak diganti pada tahun berikutnya ya tetap punya tanggungan pada tahun selanjutnya. Tetap, artinya kewajibannya itu tetap melekat, kewajiban untuk mengganti itu selagi mampu. Tapi sebaiknya disegerakan. Kalau tidak, kalau terus berlarut-larut begitu, maka dia harus membayar fidyah, gitu ya. Artinya memberi makan fakir miskin. Ukurannya Gus, ukuran memberi makan ini bagaimana Gus? Itu kalau bahasa kitabnya itu 1 mud begitu ya. 1 mud itu sekitar ada yang berpendapat 6 on. 1 mud itu 6 on. Tapi ya sebaiknya apa sih susahnya menyegerakan membayar atau mengganti puasa itu. Bahkan para sahabat itu dari saking mulianya bulan Ramadan ini sampai di bulan Syawal itu masih tetap berpuasa karena saking tidak mau ditinggal oleh bulan Ramadan yang istimewa ini. Karena saking
ingin terus menikmati bulan Ramadan ini, sehingga di kita ini ada istilah nyawal, gitu, puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini dari saking istimewanya, kok malah kita tidak mau menyegerakan mengganti puasa, gitu kan. Jadi hukumnya ini tetap wajib mengganti ya Gus ya? Ya, tetap wajib mengganti. Meskipun sudah melewati puasa yang sebelumnya. Iya, tetap wajib. Terus juga ini ada yang terakhir Gus dari Siva Mutiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah membaca dalam sebuah redaksi yang mengatakan bahwa salah satu puasa yang tidak mendapatkan pahala adalah puasa karena riya dan hanya ikut-ikutan. Nah, bagaimana menurut Ustadz bagi yang hanya ikut-ikutan tersebut? Terima kasih. Iya. Jadi dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu wajib. Hukumnya wajib bagi siapapun, bagi orang-orang yang beriman. Nah, persoalan itu nanti takut riya, takut pamer, takut tidak ikhlas dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilatih gitu kan. Itu urusan hati. Jangan kemudian, waduh saya gak mau puasa, takut dibilang pamer. Justru ibadah puasa inilah termasuk ibadah yang melatih diri kita untuk tidak riya. Karena apa? Puasa ini termasuk, siapa yang tahu ketika kita puasa kemudian kita makan tiba-tiba, atau kita tidak makan begitu, masa kita mau pamer kita puasa begitu. Iya, betul Gus. Nah, justru puasa ini adalah ibadah yang melatih diri kita untuk di samping menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan duniawi, tapi melatih diri kita untuk ikhlas. Karena orang yang puasa dan orang yang tidak puasa itu tidak bisa dibedakan, hampir tidak bisa dibedakan. Iya. Jadi riya ini saya kira bukan alasan untuk kemudian tidak melakukan puasa. Nah, bagaimana melatih diri supaya tidak riya? Ya, itu perlu latihan. Ini perlu manajemen kolbu begitu ya. Insya Allah kalau kita melakukan sesuatu terus-menerus secara kontinu dan istiqomah, maka akan menjadi terbiasa sehingga tidak ada yang namanya riya. Kalau awal-awal mungkin iya kita riya, kita ujub dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dilatih. Kalau sudah terbiasa, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Itu hanya bisikan syaitan sebenarnya. Ya. Saya kira cukup ya. Terus ini juga ada sedikit informasi dari kami bahwa acara ini, ngaji bareng Kiai ini, yang kita lakukan secara online, ini disponsori oleh Gadget Service Center Lab Persada, melayani berbagai macam servis, mulai dari servis laptop, handphone, printer, serta gadget dan yang lainnya. Closing statement Gus dari panjenengan untuk teman-teman kita, untuk penonton, untuk warga NU se-Kabupaten Lumajang dan dari luar Kabupaten Lumajang pada umumnya mengenai materi kita pada sore hari ini. Dan terakhir nanti ada pertanyaan juga dari jenengan untuk mendapatkan hadiah kuis dari kita, seperti itu Gus, monggo. Iya. Baik. Pada puasa bulan Ramadan ini mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita terus taqarrub kepada Allah. Jangan kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, terutama di tahun ini. Ini kesempatan besar bagi kita untuk lebih muhasabatun nafas, berdiam diri di rumah, menyelami diri kita, mengevaluasi diri kita, memperbanyak amaliyah ubudiyah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dengan membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ini kesempatan. Sekali lagi ini kesempatan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi,
para sahabat itu dari saking tidak relanya kehilangan bulan Ramadan itu, para sahabat sampai nambahi puasa di bulan Syawal 6 hari itu. Ini sebagai rasa ungkapan bahwa saya kurang begitu, puasa Ramadan ini kurang. Nah, kecuali kadang jangan sampai kita ingin cepat-cepat hari raya, baju baru, dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini yang menjadi penutup kita pada kesempatan sore hari ini. Ya. Pertanyaannya Gus, untuk teman-teman kita yang sudah melakukan share link dari live kita hari ini, monggo pertanyaan singkat saja dari jenengan terkait materi tadi. Saya tadi menyebutkan tingkatan orang yang berpuasa. Mohon disebutkan tingkatan orang puasa. Saya kira cukup jelas ya pertanyaan dari Gus Noval tadi, dan dari kami sekali lagi kegiatan ini disponsori oleh Lab Persada. Jadi nanti teman-teman yang melakukan pertanyaan yang mampu menjawab kuis tadi, yang mampu menjawab kuis tadi akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000 untuk bisa melakukan servis laptop, handphone di Lab Persada. Saya kira cukup untuk ngaji online bareng Kiai sore hari ini. Jangan lupa besok selama bulan Ramadan kita tetap akan melakukan dakwah kepada teman-teman sekalian yang ada di dunia maya, karena situasi kita hari ini sedang seperti ini. Mari kita berdoa bersama-sama agar kondisi negara kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Haji Abdul Mugis Noval Afan sudah meluangkan sama-sama, dan juga ilmunya yang luar biasa sekali pada sore hari ini. Mungkin itu saja Gus dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.